Perancangan telepon genggam dengan pendekatan Extended Producer Responsibility. Pada tahun 2016, jumlah limbah perangkat elektronik di dunia sudah mencapai angka 44.700.000 ton. 10% dari limbah tersebut merupakan limbah telepon genggam, yang mana hanya 17% yang berhasil didaur ulang. Jumlah telepon genggam yang terjual di Indonesia pada tahun 2017 telah mencapai angka 197 juta unit per tahunnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya membagi perancangan ini ke dalam dua konsep desain, yakni product design dan service design. Dalam perancangan ini, saya menggunakan metode penelitian design cycle. Tahap awal perancangan, saya melakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa teknisi telepon genggam. Dari hasil observasi dan wawancara, didapatkan kesimpulan bahwa fasilitas pengelolaan dan pengolahan limbah masih sangat rendah. Proses pembongkaran telepon genggam masih sangat sulit dilakukan, dan tingkat kesadaran masyarakat masih sangat rendah. Proses perancangan dilanjutkan dengan survei terhadap pengguna. Hasil survei menunjukkan bahwa 65% pengguna memiliki telepon genggam tidak terpakai lebih dari 1, bahkan hingga 6. Dapat disimpulkan bahwa siklus hidup telepon genggam hanya berhenti sampai di pengguna. Terdapat 4 komponen utama pada telepon genggam, yakni housing, display, logic board, dan baterai. Untuk bagian rangka, biasanya terbuat dari plastik atau metal. Untuk bagian seperti display, kandungannya berupa timah, merkuri, dan liquid crystal dapat bersifat beracun dan korosif, sama halnya dengan logic board dan baterai. Oleh karena itu, perlakuan khusus terhadap limbah telepon genggam harus dilakukan. Hal ini dapat dicegah dengan adanya penerapan EPR yang mencakup penggunaan material, desain produk, dan biaya pengolahan limbah. Penerapan ini memastikan agar produk tetap ramah lingkungan, tidak mengeksploitasi material, serta memiliki biaya pengolahan limbah yang rendah. EPR memiliki siklus sirkular yang menjanjikan agar produk kembali ke tangan produsen. Beberapa contoh perusahaan yang telah menerapkan konsep sejenis adalah Apple dan Fairphone. Berikut adalah gambaran analisa permasalahan yang saya lakukan, mulai dari kajian literatur hingga pencarian faktor penyebab terjadinya permasalahan. Untuk itu, saya merancang sebuah siklus yang menerapkan sistem EPR yang kiranya dapat menjadi solusi dari permasalahan limbah ini. Kata kunci utama dalam perancangan telepon genggam saya adalah mudah dibongkar dan intuitif. Pembuatan dummy dilakukan secara bertahap, mulai dari dummy 1 hingga 5. Masing-masing diuji cobakan terhadap pengguna dan direvisi sesuai dengan umpan balik yang didapatkan. Berikut adalah desain arsitektural final yang terpilih dari uji evaluasi yang dilakukan terhadap dummy sebelumnya. Sebelum memasuki perancangan desain akhir, saya melakukan survei terhadap pengguna mengenai preferensi pengguna terhadap aspek telepon genggam, seperti bentuk, ukuran, material, tekstur, warna, hingga finishing. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pengguna memilih bentuk organik, ukuran kecil, material dasar metal, tidak bertekstur, glossy finish, dan berwarna monokrom. Ketika telepon genggam pertama kali dibuka, pengguna harus memasang baterai terlebih dahulu. Tahap ini merupakan tahap pengenalan pengguna terhadap konsep telepon genggam yang mudah dibongkar. Sistem kunci pada bagian paling luar menggunakan 2 baut pada bagian bawah housing yang terkoneksi langsung ke display. Cara pelepasan tiap komponen dapat dilakukan hanya dengan menggunakan obeng yang sudah tersedia dan komponen dapat diangkat menggunakan jari. Seluruh kebutuhan pengguna untuk melakukan proses pembongkaran sudah tersedia di dalam packaging, mulai dari instruksi manual, obeng, tray untuk komponen-komponen kecil, hingga wadah untuk melakukan proses send back. Ini adalah cara untuk mengirimkan kembali telepon genggam ini kepada produsen. Lepaskan semua baut pada komponen dan logic board. Angkat setiap komponen dari housing sesuai dengan urutan nomor yang tertera pada komponen. Masukkan komponen ke dalam wadah sesuai dengan kode warna dan simbol yang tertera. Untuk tray berwarna silver digunakan untuk menyimpan baut.
Setelah selesai, tata ulang lapisan dalam packaging seperti kondisi semula agar komponen tidak mudah terurai keluar pada saat proses pengiriman kembali. Masukkan obeng ke dalam wadahnya, lalu tutup packagingnya. Sekarang, kamu dapat mengirimkan kembali telepon genggam ini. Kesimpulannya adalah, produk telepon genggam penulis berhasil membuktikan bahwa desain produk yang bertanggung jawab atau penerapan dari EPR, serta keterlibatan pengguna dalam siklus hidup telepon genggam dapat menjawab permasalahan mengenai limbah yang tidak terkontrol. Desain yang mudah dibongkar menjadikan pengguna, baik profesional maupun non-profesional, dengan mudah untuk membongkar telepon genggam dengan peralatan yang sudah tersedia di dalam packaging. Desain packaging yang sangat intuitif dan interaktif memudahkan pengguna dalam memahami konsep penggunaan dan pengembalian produk telepon genggam tersebut. Kedua desain produk dan packaging ini berhasil mengedukasi pengguna akan pentingnya pengolahan telepon genggam yang sudah tidak digunakan atau yang sudah mencapai fase end of life. Beberapa kekuatan yang dimiliki oleh produk ini adalah 1. Produk telepon genggam penulis sangat mengutamakan kenyamanan pengguna, tanggung jawab produsen, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Kedua, penulis memfokuskan perancangan ini pada pengolahan fase end of life dan tidak mengubah cara pembelian, pemakaian, maupun menentukan jangka waktu pemakaian produk, sehingga sebisa mungkin tidak ada pihak tertentu yang dirugikan. Ketiga, penulis melibatkan pengguna dalam proses pengolahan limbah telepon genggam yang sudah tidak terpakai, sekaligus mengedukasi mereka dalam tahap tersebut. Keempat, produk ini telah memenuhi standar yang diharapkan dari sebuah telepon genggam, dengan spesifikasi komponen dan teknologi yang sesuai dengan permintaan pasar. Desain produk telepon genggam penulis memiliki beberapa bagian yang perlu ditelaah dan diteliti lebih lanjut, seperti konsep penggunaan wireless charging belum menjadi fitur utama pada telepon genggam di pasaran pada saat ini. Namun demikian, penulis melihat grafik perkembangan teknologi yang cenderung mengarah menuju konsep nirkabel. Kedua, penghilangan tombol pengaturan suara pada fisik rangka merupakan langkah yang diambil berdasarkan studi perkembangan telepon genggam yang mengarah kepada penghilangan fitur fisik dan digantikan dengan fitur maya ataupun nirkabel. Pengaturan suara akan terdapat dalam pengaturan sistem atau interface pada telepon genggam. Oleh karena itu, studi lebih lanjut mengenai user interface dan user experience mengenai peraturan suara perlu dilakukan. Ketiga, beberapa bagian dari produk telepon genggam harus melewati proses produksi yang berbeda dari produksi pada umumnya, seperti komponen dengan konektor pogo pins. Dengan demikian, perusahaan harus mencari vendor atau pabrik yang bersedia dan memang mampu untuk memproduksi produk ini. Pengembangan yang dapat diterapkan pada produk telepon genggam ini diantaranya adalah 1. Komponen dalam produk dapat berganti ukuran, jenis, maupun fungsi seiring berkembangnya teknologi dalam bidang terkait. Sebagai contoh, ukuran dari modul kamera dapat berganti ukuran dan spesifikasi, tergantung oleh penyesuaiannya pada seri telepon genggam dan bentuk rangka atau housing yang dibutuhkan. Kedua, produk telepon genggam penulis dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni produk flagship dan entry level, yang tentunya memiliki target market yang berbeda. Ketiga, hasil penelitian penulis dapat diterapkan dalam berbagai ukuran dan skala industri, baik kecil, menengah, maupun skala besar. Inovasi baru produk telepon genggam yang berbeda dari biasanya belum tentu dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Tantangan bagi perusahaan atau industri ini diantaranya adalah 1. Menyalurkan visi perusahaan kepada konsumen bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, strategi bisnis harus direncanakan dengan matang sebelum produk diluncurkan. Kedua, mempertahankan idealisme dari konsep ini dapat menyebabkan resiko kerugian dalam bisnis. Sebagai contoh, konsep telepon genggam modular tidak pernah berhasil atau jaya karena konsep tersebut sangat berbeda dari kebiasaan dan gaya hidup pengguna. Maka dari itu, produk penulis tidak ingin mengubah cara pakai maupun tampilan dan desain fisik telepon genggam, melainkan hanya berfokus pada saat telepon genggam sudah tidak ingin digunakan. Ketiga, secara global, tren yang ada pada tahun 2020 adalah tren dalam menggunakan produk yang ramah lingkungan, dan justru akan merasa malu apabila tidak mengikuti tren ini. Dalam segi ini, produk penulis memiliki kesempatan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa gaya hidup dan tingkat kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan bagi perusahaan. Sekian dan terima kasih.